Assalamualaikum, selamat datang di Cerita Ainun. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam masa lalu, hingga akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dengan melepaskannya? Hari ini, kita akan menyimak perjalanan seorang wanita bernama Ratna, yang setelah melewati masa penuh luka dan kehilangan, akhirnya menemukan kekuatan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Di episode kali ini, kita akan membahas kisah inspiratif tentang memaafkan, melepaskan, dan memilih untuk maju meski dunia terasa penuh tantangan. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis, karena perjalanan Ratna ini akan menyentuh hati kamu dan memberi semangat untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Jangan lupa untuk like jika kamu suka dengan cerita ini, komen di bawah tentang bagaimana kamu mengatasi masa lalu, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kamu. Siapa tahu mereka juga butuh semangat seperti Ratna. Yuk, kita mulai. Ratna tidak pernah membayangkan bahwa rumah tangganya yang telah dibangun selama 10 tahun akan runtuh begitu saja. Suaminya, Bayu, pergi meninggalkannya demi wanita lain. Dengan hati hancur dan anak sematawayang dipelukannya, Ratna berusaha mengumpulkan kepingan hidup yang berserakan. Di dalam kamar yang remang-remang, Ratna duduk di sudut ranjang sambil memeluk Dinda, putrinya yang baru berusia 7 tahun. Gadis kecil itu mengusap wajah ibunya yang basah oleh air mata. "Ibu kenapa menangis?" tanya Dinda polos. Ratna tersenyum lemah, mencoba menyembunyikan kesedihannya. "Ibu nggak apa-apa sayang, ibu cuma capek." Dinda menggeleng pelan, matanya berbinar dalam cahaya lampu meja. "Tapi ibu sering banget nangis akhir-akhir ini. Apa ayah nggak akan pulang lagi?" Pertanyaan itu menohok hati Ratna. Ia menggigit bibirnya, menahan isak. Sejak Bayu pergi seminggu yang lalu, Dinda terus bertanya hal yang sama. Kali ini, Ratna tahu ia tak bisa terus menghindari kenyataan. Ayah nggak akan tinggal sama kita lagi, nak." Suaranya bergetar, seolah setiap kata yang keluar melukai hatinya sendiri. Dinda diam sesaat, lalu merangkak mendekap ibunya. "Nggak apa-apa, Bu. Dinda masih punya ibu kan? Kita berdua aja juga nggak apa-apa." Ratna tak mampu menahan air mata yang mengalir deras. Ia memeluk Dinda erat-erat, menemukan kekuatan dalam pelukan kecil itu. Sementara di luar, hujan turun deras, mengguyur atap rumah mereka. Seakan langit pun ikut merasakan kepedihan yang ia rasakan. Namun di antara suara hujan, Ratna mulai menyadari sesuatu. Hidupnya mungkin tidak akan sama lagi, tapi ia masih memiliki Dinda. Dan untuk putrinya, ia harus bangkit. Luka ini mungkin akan menyakitkan, tapi ia percaya suatu saat nanti, setelah hujan reda, cahaya akan kembali bersinar dalam hidupnya. Meski awalnya Ratna terpuruk, ia menyadari bahwa menangisi nasib tidak akan mengubah keadaan. Ia mulai mencari pekerjaan demi menyambung hidup. Dengan ijazah yang ia miliki, ia mendapatkan pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Hari pertama bekerja, Ratna merasa gugup saat memasuki kantor kecil itu. Seorang wanita paruh baya dengan kacamata tebal menyambutnya di depan pintu. "Selamat pagi, Anda Ratna, bukan?" tanya wanita itu dengan ramah. "Iya Bu, saya Ratna," jawabnya sopan. "Saya Bu Sari, kepala administrasi di sini. Ayo, saya kenalkan dengan tim kita," ujar Bu Sari sambil mengajak Ratna masuk. Ruangan kantor sederhana namun nyaman. Beberapa karyawan lain mengangguk ramah saat Ratna diperkenalkan. "Selamat datang Mbak Ratna," sapa seorang pria muda mengenakan kemeja biru. "Saya Andi, bagian keuangan. Semoga betah di sini." "Terima kasih Mas Andi," jawab Ratna sambil tersenyum kecil. Hari pertama Ratna di kantor berjalan dengan berbagai perasaan senang karena akhirnya bisa bekerja. Tetapi juga cemas apakah ia bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Namun, satu hal yang ia yakini, ini adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih mandiri. Di rumah, Dinda menyambut kepulangan ibunya dengan pelukan hangat. "Gimana kerjaannya, Bu? Capek nggak?"
Tanyanya dengan mata berbinar. Ratna mengusap kepala putrinya dengan lembut. Capek tapi ibu senang. Ini awal yang baik buat kita, nak. Dinda tersenyum lebar. Dinda bangga sama ibu. Dalam hatinya, Ratna merasa lebih kuat. Mungkin hidup tak selalu mudah, tapi ia tahu bahwa setiap langkah yang diambil akan membawanya pada masa depan yang lebih baik. Bekerja di kantor kecil memberinya pengalaman berharga. Ratna mulai belajar tentang bisnis dan pemasaran. Dengan tekad kuat, ia mulai berjualan online kecil-kecilan, menjual produk kecantikan yang banyak diminati. Suatu sore, sepulang kerja, Ratna duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Dinda yang sedang menggambar di sampingnya melirik layar laptop ibunya. Ibu lagi ngapain? Tanya Dinda penasaran. Ibu lagi coba jualan online, nah. Ibu jual produk kecantikan supaya kita bisa punya penghasilan tambahan, jawab Ratna sambil tersenyum. Wah, seru. Aku bisa bantu nggak, Bu? Dinda berseru antusias. Ratna tertawa kecil. Tentu saja, sayang. Kamu bisa bantu pilih warna kemasan yang bagus atau ambil foto produk. Hari demi hari, Ratna semakin semangat mengembangkan usahanya. Ia mulai mempromosikan produknya di media sosial dan bergabung dengan komunitas bisnis kecil. Di kantor, Andi yang mengetahui usaha sampingan Ratna memberi saran. Mbak Ratna, kalau mau jualan online lebih berkembang, coba gunakan strategi promosi yang lebih menarik. Misalnya, kasih diskon untuk pembeli pertama atau buat testimoni pelanggan, kata Andi sambil menunjukkan beberapa contoh di ponselnya. Terima kasih Mas Andi. Saya masih belajar, jadi saran ini sangat membantu. Ujar Ratna dengan senyum penuh harapan. Malamnya, saat menemani Dinda tidur, Ratna merenung. Ia sadar perlahan-lahan hidupnya mulai berubah. Dari seorang ibu yang patah hati, kini ia mulai menata masa depan dengan lebih mandiri. Bu, ibu pasti sukses, kata Dinda dalam kantuknya. Ratna mengecup kening putrinya. Amin sayang, demi kamu, ibu akan berusaha lebih keras lagi. Ia menatap langit dari jendela kamarnya. Hujan memang telah reda, dan kini cahaya baru mulai menyinari hidupnya. Di tengah usahanya merintis bisnis, berbagai tantangan datang. Modal terbatas, pelanggan yang sedikit, dan cibiran dari orang-orang di sekitarnya hampir membuatnya menyerah. Kamu yakin usaha kecil-kecilan ini bisa berhasil? Sindir seorang tetangga sambil melirik barang dagangan Ratna. Ratna menahan perih di hatinya, tetapi ia memilih tersenyum. Insya Allah, Bu. Saya percaya usaha yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti ada hasilnya. Namun, ketika produk yang dijualnya tak kunjung laku, ia mulai ragu. Malam itu, ia duduk termenung, menatap laptopnya yang masih menampilkan halaman penjualannya. Ibu mau berhenti jualan? Tanya Dinda tiba-tiba. Ratna menghela napas. Ibu nggak tahu nak, kadang rasanya berat. Dinda menggenggam tangan ibunya. Tapi ibu pernah bilang, kalau kita nggak boleh nyerah, ibu pasti bisa. Kata-kata putrinya menyentuh hatinya. Dengan mata berkaca-kaca, Ratna mengangguk. Iya nak, ibu nggak akan menyerah. Dengan kegigihan dan strategi pemasaran yang ia pelajari, bisnis Ratna mulai berkembang. Ia berhasil mendapatkan distributor besar yang mau bekerja sama. Dari seorang pegawai kantor biasa, ia mulai merasakan manisnya hasil kerja kerasnya. Suatu pagi, Ratna menerima telepon dari seorang distributor besar. Ibu Ratna, kami tertarik untuk menjadi mitra distribusi produk Anda. Bisakah kita atur pertemuan? Suara di ujung telepon membuat jantung Ratna berdegup kencang. Benarkah? Tentu saja. Kapan Bapak memiliki waktu luang untuk bertemu? Jawab Ratna dengan antusias. Setelah pertemuan yang berlangsung lancar, Ratna pulang dengan perasaan lega dan penuh semangat. Sesampainya di rumah, Dinda langsung menyambutnya. Ibu, gimana tadi pertemuannya? Tanya Dinda penasaran. Ratna mengusap kepala putrinya dengan penuh kasih. Alhamdulillah nak, kita dapat distributor besar. Usaha ibu mulai berkembang. Dinda melompat girang. Yey, aku bangga sama ibu. Malam itu,
Ratna menatap langit yang cerah dari jendela kamarnya. Tidak ada lagi awan mendung, tidak ada lagi hujan deras. Cahaya benar-benar mulai menyinari kehidupannya. Dengan keyakinan baru, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Dalam waktu 3 tahun, bisnis Ratna berkembang pesat. Ia membuka butik kecantikan sendiri dan mulai mempekerjakan banyak karyawan. Namanya mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di bidang kecantikan. Suatu hari, Ratna berdiri di depan butik barunya, mengamati papan nama besar bertuliskan Ratna Beauty Care dengan mata berkaca-kaca. Ibu berhasil, nak, bisiknya sambil merangkul Dinda yang kini sudah berusia 10 tahun. Dinda bangga sama ibu, seru Dinda memeluk erat ibunya. Di dalam butik, karyawannya sibuk melayani pelanggan. Salah satu karyawan senior, Rina, menghampiri Ratna. Bu Ratna, ada tamu yang ingin bertemu. Katanya investor dari luar kota ingin bekerja sama. Ratna tersenyum. Tawaran kerja sama terus berdatangan. Bukti bahwa usahanya kini diperhitungkan. Saat bertemu dengan investor tersebut, seorang pria paruh baya bernama Pak Hendra, Ratna menjelaskan visinya dengan penuh semangat. Saya ingin membangun brand kecantikan yang tak hanya menjual produk, tapi juga memberikan edukasi kepada wanita agar lebih percaya diri dan mandiri. Katanya mantap. Pak Hendra mengangguk kagum. Saya yakin Anda memiliki potensi besar. Kami tertarik untuk berinvestasi dalam ekspansi bisnis Anda. Ratna merasa hatinya bergetar. Perjalanan panjangnya yang penuh luka dan perjuangan kini mulai membuahkan hasil. Dengan keyakinan penuh, ia menjabat tangan Pak Hendra. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya siap membawa bisnis ini ke tingkat yang lebih tinggi. Malam itu, Ratna duduk di balkon rumahnya, menikmati udara segar. Dinda duduk di sampingnya, menggenggam tangan ibunya. Melewati banyak hal ya, Ratna mengangguk sambil tersenyum. Iya nak, dan ini baru awal dari perjalanan kita. Cahaya setelah hujan benar-benar ada. Dinda menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Dinda nggak sabar lihat ibu jadi pengusaha paling sukses. Ratna tertawa kecil. Amin nak, yang penting kita selalu berusaha dan bersyukur. Langit malam bertabur bintang, seolah ikut merayakan kemenangan Ratna. Perjuangannya belum selesai, tapi kini ia melangkah dengan keyakinan penuh, siap menghadapi apapun yang ada di depannya. Suatu sore, Ratna baru saja selesai menghadiri pertemuan dengan investor di salah satu kafe ternama di pusat kota. Saat ia berjalan menuju mobilnya, sebuah suara yang sudah lama tak ia dengar membuatnya menghentikan langkah. Ratna menoleh. Bayu berdiri di hadapannya dengan wajah kusut dan pakaian lusuh. Tidak seperti pria yang dulu pergi meninggalkannya dengan penuh percaya diri. Mata lelaki itu dipenuhi rasa bersalah dan keputusasaan. Apa kabar? Tanya Bayu pelan. Ratna menghela napas. Ada perasaan yang berkecamuk di hatinya, namun ia tetap berdiri tegak. Aku baik? Ada perlu apa? Bayu menatapnya lama, lalu menunduk. Aku ingin minta maaf Ratna. Aku bodoh telah meninggalkanmu. Wanita itu hanya memanfaatkan aku. Setelah uangku habis, dia pergi begitu saja. Aku kehilangan segalanya. Ratna terdiam. Ia mengingat malam-malam penuh air mata saat ia harus bangkit seorang diri demi Dinda. Namun, ia juga tahu, ia sudah bukan wanita yang sama seperti dulu. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Bayu. Aku sudah melewati banyak hal tanpamu. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Jawabnya dengan tenang. Bayu menggenggam tangannya, suaranya penuh harap. Aku ingin kembali, Ratna. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita seperti dulu lagi. Ratna menarik tangannya, menatapnya dengan mata tajam. Dulu kamu pergi tanpa peduli bagaimana aku dan Dinda bertahan. Sekarang kamu kembali hanya karena hidupmu berantakan. Aku bukan pilihan cadangan, Bayu. Bayu terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Aku benar-benar menyesal. Aku hanya ingin kesempatan kedua. Ratna menghela napas dalam. Aku sudah memaafkanmu, Bayu,
Tapi bukan berarti aku akan menerimamu kembali. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku dan Dinda baik-baik saja tanpamu. Bayu tertunduk, menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga bukan karena Ratna membencinya, tetapi karena ia sendiri yang melepaskannya. Dengan langkah mantap, Ratna meninggalkan Bayu di belakangnya. Ia tahu kehidupannya kini bukan tentang masa lalu yang menyakitkan, melainkan tentang masa depan yang penuh cahaya. Meski ada sedikit luka yang tersisa, Ratna tidak ingin kembali ke masa lalu. Ia sudah membangun hidupnya sendiri, lebih kuat dan lebih mandiri. Ia menolak Bayu dengan penuh keyakinan. Aku sudah memaafkanmu, Bayu, kata Ratna dengan suara lembut namun tegas. Tapi aku tidak bisa kembali padamu. Hidupku sekarang sudah jauh lebih baik. Aku sudah menemukan kebahagiaan tanpa harus bergantung pada orang lain. Bayu menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Tapi kita bisa memperbaiki semuanya. Aku bisa berubah, Ratna. Demi kamu dan Dinda. Ratna menggeleng perlahan. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, lakukan itu untuk dirimu sendiri, bukan untukku. Aku sudah memilih jalanku, dan aku bahagia dengan pilihan itu. Bayu terdiam, menyadari bahwa tidak ada lagi harapan untuk kembali. Aku mengerti. Aku hanya berharap kamu selalu bahagia. Ratna tersenyum kecil. Aku sudah bahagia, Bayu. Dan aku harap kamu juga bisa menemukan jalanmu sendiri. Dengan langkah mantap, Ratna meninggalkan masa lalunya di belakang. Ia tahu kebahagiaan sejati bukanlah tentang kembali ke apa yang pernah ada, tetapi tentang menerima masa lalu dan terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Setelah pertemuan itu, Ratna melanjutkan hidupnya dengan penuh keyakinan. Ia tidak lagi terbelenggu oleh bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Dengan Dinda yang selalu mendampinginya, ia merasa lebih kuat dan siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Suatu pagi yang cerah, Ratna memutuskan untuk melangkah lebih jauh dalam karirnya. Ia telah menerima beberapa tawaran menarik dari perusahaan besar. Dan kali ini, ia merasa siap untuk menjelajahi dunia yang lebih luas. Bu, aku nggak sabar banget lihat Mama jadi bos besar, seru Dinda yang kini semakin dewasa dan ceria. Ratna tertawa kecil, kita lihat saja nanti Dinda. Yang penting, Mama tetap jadi mama yang terbaik buat kamu. Dengan semangat baru, Ratna menghadapi hari-hari berikutnya. Berfokus pada impian-impian yang kini berada di genggamannya. Suatu sore, ketika ia sedang meninjau proyek besar di kantor, ponselnya berdering. Nama yang tertera adalah dari seorang investor yang tertarik bekerja sama dengannya. Saya yakin kita bisa mencapai banyak hal bersama, Ratna. Anda adalah wanita yang luar biasa. Ujar suara di ujung telepon. Ratna merasa bangga dengan dirinya sendiri. Tidak hanya karena pencapaian-pencapaian karir yang mulai diraihnya, tetapi juga karena ia telah berhasil menemukan kebahagiaan dalam dirinya tanpa perlu mengandalkan orang lain. Hari-hari terus berlalu. Dan meskipun ia kadang merindukan momen-momen bahagia bersama Bayu, Ratna tahu bahwa ia telah memilih jalan yang lebih baik. Ia tidak lagi ingin hidup dengan masa lalu yang terlupakan. Kini fokusnya adalah masa depan yang gemilang, penuh dengan peluang yang menanti. Seiring berjalannya waktu, Ratna merasa hidupnya semakin lengkap. Karirnya yang berkembang pesat, kebersamaan yang tak ternilai dengan Dinda, serta perjalanan hidup yang kini ia jalani dengan percaya diri, membuatnya sadar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri. Sekarang aku benar-benar tahu apa artinya kebahagiaan. Ratna merenung suatu malam saat melihat bintang-bintang di langit. Dinda yang sedang duduk di sampingnya tersenyum. Mama, kita nggak butuh siapa-siapa lagi kan? Ratna mengelus kepala Dinda. Kita sudah punya semuanya, sayang. Kita punya satu sama lain. Dan itu sudah lebih dari cukup. Dengan penuh rasa syukur, Ratna menatap masa depannya. Ia siap menghadapi segala tantangan. Dan apapun yang datang, ia tahu ia akan selalu punya keberanian untuk melangkah maju. Dengan Dinda di sisinya, dan dengan kekuatan hati yang tak tergoyahkan. Dan demikianlah, perjalanan Ratna pun berlanjut,
menapaki jalan yang penuh dengan harapan dan cinta, serta impian yang akan terus berkembang.